Ya, kita dalam hal ini kembali bertemu ya pada pertemuan yaitu seminar riset sistem akuntansi gitu ya. Seminar accounting teori ya atau seminar teori akuntansi. Nah, di mana pertemuan perkuliahan ini terdiri dari 2 sesi gitu ya, yaitu sebelum Meet dan juga sesudah Meet. Sebelum Meet itu saya sendiri dan juga nanti setelah Meet yaitu Bapak Dr. Saprudin Ginting ya, di mana kami memberikan materi perkuliahan ini, terutama pada pertemuan ini gitu ya. Ini ada RPS yang sudah saya share ya, di mana pada RPS tersebut ya ada 2 e-book ya yang sudah saya berikan, yaitu e-book dari Postmodernism Accounting Theory ya, and Institutional Approach ya, terbitan Emerald Publishing dengan dengan autornya adalah Gayton Britton ya, dari Kanada tahun 2019 ya. Kemudian literatur yang kedua gitu ya, yang saya gunakan yaitu Financial Accounting Theory dari Craig Deegan ya, tahun 2014. Nah, jadi nanti bagaimana pada pertemuan ini kita 2 materi ini ya, saya menggunakannya e-book ya. Jadi 2 e-book ini yang kita bahas ya dengan pola Zoom ya. Jadi kita polanya Zoom saja karena kemarin ada yang permintaan dari luar kota gitu ya, masih menginginkan masih Zoom gitu ya. Nah, jadi peraturan pun juga masih memperkenankan gitu ya, Bapak Ibu kita menggunakan Zoom. Nah, jadi di RPS itu udah jelas ya, bagaimana pertemuan yang pertama sampai yang pertemuan yang ke-8 lah ya. Nah, jadi nanti pertama yang ke-8 ya mungkin Bapak Ibu silakan bahas gitu ya, nantinya detailnya gitu ya. Dan untuk UTS gitu ya, boleh nanti kita persiapkan ya dalam bentuk paper ya dari sekarang ini ya. Jadi pada pertemuan yang ke-8 kita sudah selesai gitu ya, dan nilai UTS-nya sudah didapatkan ya, tergantung dari konten dan tulisannya dalam bentuk tulisan yang nantinya akan kita publish gitu ya, seperti perkuliahan yang lama gitu ya. Nah, ini RPS-nya bisa dilihat ya bagaimana mulai dari mulai dari indikatornya gitu ya, kriterianya ya, metode pembelajarannya gitu ya, kemudian juga materi pembelajarannya dan bobot penilaian ya per chapter gitu ya. Jadi per chapter yang dituangkan dalam paper nantinya itu bobot penilaian model yang dituangkan pada perkuliahan ini gitu ya. Nah, itu. Baiklah, berikutnya kita melihat ya bagaimana topik yang akan kita sajikan gitu ya. Itu materinya sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, berikutnya adalah e-book ya. Nah, di sini e-book yang kita gunakan dari yang pertama adalah Great Britain di sini gitu ya. Postmodernism, postmodern ya, accounting theory ya, and institutional approach by Britain gitu ya. Di mana publisher-nya ya itu adalah publisher dari Emerald Publishing ya, jadi penerbit dari England ya atau United Kingdom. Nah, ini bisa di-download ya, atau juga itu tadi udah saya share ya. Nah, materi yang kedua gitu kan, itu kita menggunakan e-booknya yaitu McGraw-Hill ya, dari McGraw-Hill, di mana e-booknya meliputi ini ya, jadi Financial Accounting Theory e-booknya ini by the Craig Deegan gitu ya. Jadi Craig Deegan ini bukan penulis accounting teori yang udah lama ya. Jadi 20 tahun lalu pun dia udah punya punya bahan ajarnya ya, punya e-booknya, dan saya punya juga PowerPoint-nya ya. Jadi nanti kita kombinasikan dengan hal ini gitu ya. Nah, di mana pendekatan Deegan di sini gitu ya, itu adalah pendekatan dari sudut pandang keuangan ya. Jadi praktik dari akuntansi teori yang berlandaskan atau juga praktik dari keuangan ya. Jadi nanti meliputi beberapa topik gitu ya. Topik yang pertama adalah berkaitan dengan topik
pengantar ya, pengantar dari teori akuntansi itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lingkungan pelaporan keuangan, gitu ya. Kemudian topik yang ketiga berkaitan dengan masalah regulasi, ya regulasi dari praktik dari akuntansi keuangan, gitu ya. Kemudian juga international accounting itu sendiri, gitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana cara mengukur, gitu ya, mengukur dampak perubahan harga dan juga kondisi pasar pada saat ini, ya. Kemudian juga berkaitan dengan teori-teori normatif ya dari konseptual penyusunan kerangka konseptual dari ilmu akuntansi, ya. Kemudian berkaitan dengan positive accounting theory, gitu ya. Jadi positive accounting theory atau disebut dengan quantitative method, gitu ya. Jadi positive accounting theory nanti akan dibahas ya dalam e-booknya Craig Biggin ini, gitu ya. Nah, begitu juga berkaitan dengan terkait dengan keputusan ya, keputusan yang nggak ada diatur ya, yang nggak ada diatur di dalam pelaporan keuangan perusahaan, gitu ya. Termasuk juga di dalamnya adalah berorientasi pada sistem yang berorientasi pada pengacu pada teori, gitu ya. Kemudian juga pada chapter di Craig Biggin ini akan dibahas mengenai yang berkaitan dengan extending corporate accountability, ya. Artinya pertanggungjawaban perusahaan lanjutan, ya. Terutama dalam hal ini dampaknya terhadap lingkungan, ya, terhadap aspek sosial, kemudian juga terkait dengan pihak-pihak yang berperan ya di dalam pelaporan keuangan eksternal perusahaan, ya. Kemudian juga di Digen itu akan nanti membahas mengenai bagaimana reaksi pasar modal, ya, reaksi pasar modal terhadap laporan keuangan, ya. Kemudian berkaitan dengan reaksi individual ya terkait dengan pelaporan keuangan, jadi cenderung masalahnya adalah masalah akuntansi perilaku, ya. Kemudian di chapter 12 berkaitan dengan perspektif kritis terkait dengan akuntansi apa saja yang perlu dikritisi, gitu ya. Nah, itu ada 12 chapter saja ya dari pendekatannya Degen. Nah, itu nanti kita usahakan dalam satu semester setengah semester ini akan kita bahas, gitu ya. Nanti Pak Saprudin Ginting ya mungkin pendekatan yang lainnya ya dalam accounting teori seperti misalnya pendekatannya apa ya, banyak itu ya, ada pendekatan apa ya, ya ada beberapa pendekatan yang lain nanti yang bisa dibahas ya setelah UTS ya dengan Pak Saprudin Ginting, ya. Nah, baiklah, berikutnya kita lihat ya pada pertemuan ini kita coba lihat dulu ya slide-nya dari Gitton and Britten, ya. Jadi yang namanya adalah a postmodernism accounting theory, gitu ya. Jadi postmodernism accounting theory di sini, gitu ya. Ini berkaitan dengan apa ya, teori itu sendiri, gitu ya. Ya, jadi secara teoritis, gitu ya, atau secara literatur ya, akuntansi itu tidak dapat didefinisikan ya secara jelas konsepnya, gitu ya. Nah, jadi dalam suatu kerangka yang lebih panjang di sini akuntan ya bahwasanya bisa menggambarkan secara kontekstual ya atau juga secara textbook dari teori akuntansi itu sendiri, ya. Nah, di mana mereka mendapatkan batasan, gitu ya, mendapatkan batasan antara standar dengan prinsip, gitu ya. Standar dengan prinsip itu adanya beberapa pilihan, ya, beberapa pilihan yang harus di apa ya, di setting, gitu ya. Terutama adalah dari sisi relevansinya, kemudian juga dari sisi reliabilitasnya, gitu ya. Kemudian juga dari sisi variabilitasnya, ya. Artinya bisa laporan akuntansi itu adalah indikatornya relevan, ya. Kemudian juga adalah andal, kemudian juga bisa diverifikasi, ya. Jadi secara teori, gitu ya, pernyataan ini adalah suatu pernyataan sistematik, gitu ya, yang mengacu pada aturan prinsip dasar, gitu ya, prinsip dasar mengenai dari suatu fenomena, di mana teori itu akan menggambarkan kerangka secara menyeluruh
ya, ide-ide yang ada pada organisasi, dan selanjutnya dijelaskan fenomena tersebut berupa prediksi, gitu ya, prediksi berubahnya perilaku di masa yang akan datang, ya. Jadi teori akuntansi ini mengacu pada suatu sistematika pernyataan, ya, suatu sistematika pernyataan yang dituangkan dalam suatu bentuk metodologi yang dalam hal ini yang merupakan apa ya, titik fokus dari yang dipraktikan. Jadi dengan kata lain, aturan-aturan mengenai konservatisme itu sifatnya lebih mengacu kepada suatu subjek dari teori akuntansi. Dan juga praktik ini di masa yang akan datang itu akan mulai hilang, ya, mulai hilang, ya, terutama terkait dengan bagaimana pengakuan, ya, atau juga berkaitan dengan masalah praktik tata kelola piutang, ya. Nah, ini banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan terkena dengan hal itu. Jadi pada section ini, gitu ya, bahwasanya suatu teori yang menjelaskan, gitu ya, atau juga memprediksi, gitu ya, di dalam beberapa literatur, ya, di mana pendekatan konservatisme ini merupakan suatu pilihan, ya. Jadi suatu pilihan, tetapi bukanlah suatu aturan yang dijelaskan untuk memprediksi. Jadi konservatisme di sini merupakan suatu fenomena yang menarik, gitu ya, yang untuk dipelajari atau juga untuk diteliti, gitu ya, yang merupakan fokus utama, ya, dari ilmu akuntansi. Jadi istilahnya pendekatan konservatisme inilah dianggap isu postmodernism, gitu ya. Jadi isu postmodernism. Nah, di Amerika itu sendiri, gitu ya, diskusi mengenai yang namanya konservatisme di sini ini mengacu pada suatu kerangka, ya, di mana kerangka tersebut dapat memahami secara praktik dan juga secara konsep. Jadi kerangka ini merupakan suatu kerangka yang terbaik, ya, yang disebut dengan pendekatan politikal, ya. Jadi ada komite atau juga lembaga, ya, yang sifatnya melakukan konsultasi, ya, terhadap yang namanya tujuan pelaporan keuangan, ya. Nah, itu dinyatakan oleh Bill Cowey, gitu ya, di mana suatu proses, ya, yang dalam hal ini komite tersebut akan mengirimkan, ya, panduan, ya, atau juga hasil konsultasinya dalam beberapa kelompok grup atau juga orang, termasuk di dalamnya adalah pendekatan politik, ya, yang harus dipilih, ya. Jadi dalam laporan mereka menyatakan, ya, bahwasanya tujuan yang mendasar dari pelaporan keuangan itu adalah penyajian informasi, ya, terutama yang berkaitan dengan aspek keputusan ekonomi. Hal itu juga dilandasi dari pendapatnya Ahmad Riyahi Bilkowi, ya, seorang akuntan dari Profesor Accounting dari Australia tahun 92, ya. Nah, mungkin sudah punya lah, ya, PowerPoint-nya itu, ya. Kalau di S2 saya memang ini, ya, bahan saya Ahmad Riyahi Bilkowi ini, ya. Tapi kalau di S3 saya menggunakan Craig Began, ya, atau juga dari Kanada ini, gitu, ya. Ya, jadi dengan kata lain, ya, berdasarkan pada tanpa investigasi yang nyata, bahwasanya beberapa riset gitu, itu menunjukkan semuanya mengacu pada pengambilan keputusan, ya, dan juga prosesnya, dan harus berorientasi kepada pengguna, ya. Jadi berorientasi pada user, gitu ya. Jadi yang terkait dengan daftar kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat, gitu ya. Nah, di sini akan tersajilah informasi apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok grup tersebut, gitu ya. Nah, sehingga nantinya jika kalau kita baca, ya, pengantar dari yang namanya IFRS, ya, International Financial Reporting Standard, itu apa sih tujuannya, gitu ya. Jadi yang namanya IFRS itu, ya, mengacu kepada user, gitu ya, pada user itu sendiri, gitu ya. Ya, bagaimana bisa menjawab terkait dengan aspek ekonomi, hal-hal yang penting apa saja, ya, yang ada fenomenanya yang terjadi di masyarakat, terutama yang berujung kepada investor. Nah, jadi memang IFRS itu tercipta tujuannya adalah tujuan kepada investor needed. Nah, ini, ya, Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi. Nah, jadi dalam hal ini postmodernism menyatakan IFRS itu mengacu pada investor
needed, dan juga kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah, jadi bukan hanya investor, tapi ada pihak yang lainnya. Ini diperkuat ya oleh statement gitu ya, oleh statement IASB gitu ya. Nah, di mana dalam keputusan yang diambil bahwasanya informasi yang dibutuhkan dalam kelompok grup tersebut gitu ya, ini menginvestigasi ya yang terkait dengan resiko modal mereka gitu ya. Jadi risky capital ya. Jadi berkaitan dengan risiko modal mereka, nah ini merupakan suatu elemen yang penting yang harus dijaga ya. Tidak ada seseorang pun ya dalam suatu kelompok atau juga grup tersebut. Nah, ini mengacu pada pendapatnya Hill and Jones gitu ya. Di mana visi mereka gitu ya, itu uang yang ditanamkan oleh investor ya ke dalam perusahaan gitu ya, atau juga uang yang yang didistribusikan secara langsung. Nah, ini bagaimana secara secara dari sudut investor itu terlindungi gitu ya. Nah, sehingga harus ada gitu ya, harus ada suatu pendidikan lah ya, suatu pendidikan yang memadai terkait dengan hal itu gitu ya. Dan pemerintah itu sendiri juga gitu ya, ini harus juga bisa mengatur ya terkait dengan informasi yang dapat menilai gitu ya, tindak lanjutnya yang terkait dengan yang sudah dimandatkan kepada perusahaan dan juga anak perusahaan tersebut. Bagaimana yang sudah diinvestasikan tersebut itu terjaga ya. Nah, ini yang dikatakan dengan bagaimana memelihara informasi gitu ya. Ya, kemudian juga di sini gitu ya, bahwasanya suatu standar akuntansi ya, suatu setting standar akuntansi ini tujuannya adalah mengacu kepada keinginan kelompok ya, grup ya, atau juga keinginan stakeholder ya. Nah, sehingga banyak dalam hal ini beberapa aspek yang harus dipicu ya, termasuk adalah dominasi perusahaan dan juga dominasi bisnismen ya dalam pembiayaan mereka, terutama dalam hal electoral proses. Nah, ini ya, jadi berkaitan dengan politik lah ya, dengan kata lain ya, dengan proses pemilihan ya, pemilihan secara langsung. Jadi dengan kata lain berhubungan dengan bagaimana mengendalikan aspek politik. Ya. Jadi ini dinyatakan oleh Chua dalam jurnalnya tahun 86 ya, bahwasanya standar akuntansi ini gini ya, itu cenderung ada juga aspek politiknya gitu ya. Ada aspek politiknya yang bisa dikompromikan ya. Dari suatu area yang kompleks bisa juga diatur terkait dengan masalah permodalan dan juga masalah tenaga kerja dan juga hubungannya dengan pemerintahan dan juga dengan profesi akuntansi. Nah, jadi memang tidak lagi murni ya berkaitan dengan sains ya, tetapi juga mengarah pada politik ya. Nah, sehingga antara sains dan politik di sini ada hubungan, ada relasi ya. Di mana dalam relasi antara politik dengan proses politik dan dengan proses keilmuan, di mana isunya adalah isu aturan, ya, hukum. Ya, bagaimana hukum itu bisa mengatur secara sistematis, ya, dan juga bisa menjelaskan apa yang harus dikembangkan, ya, dari tujuan tersebut dan juga apa yang harus dikendalikan terkait dengan perilaku. Nah, sehingga dalam hal ini standarlah merupakan suatu pilihan ya untuk bisa mengatur orang gitu ya, dan juga bisa mengarahkan ya pada pilihan politik yang merupakan suatu hal yang mendasar. Nah, ini ya. Kemudian juga berkaitan dengan pertanyaan bahwasanya standar transformasi gitu ya, dan juga standar teoritis. Jadi secara popularitas sosial bahwasanya aspek keilmuan ini merupakan suatu representasi ya dari sistem akuntansi yang sifatnya menghasilkan laporan yang bebas dari aspek kepentingan ya, di mana yang bisa mengklarifikasi gitu ya, kemudian juga bisa bisa menjelaskan aspek politik ya. Jadi dengan kata lain accounting information gitu ya, atau informasi akuntansi ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaat untuk
untuk alat legitimasi, ya, alat legitimasi terkait dengan proses, ya, proses secara teknis dan juga proses secara realitas, gitu ya, dan terkait dengan apa yang akan diterima, ya, terkait dengan seperangkat alat pembuktian, ya. Jadi dengan kata lain, bisalah, ya, adanya pengarahan lain yang dapat memahami fenomena tersebut secara institusi dalam suatu analisa akuntansi, gitu ya. Nah, ini di tahun 60-an juga, ya, bahwasanya akuntansi ini merupakan suatu topik teknis, gitu ya, suatu topik teknis, ya, yang dalam hal ini tidak bisa digeneralisasi dan terlihat, ya, 50 tahun setelahnya, ya, bahwasanya Departemen Akuntansi ini akan gitu ya, diajarkan pada kampus-kampus, gitu ya, dan sampai pada diploma, dan ini merupakan pengembangan dari kerangka secara kelembagaan tadi yang sudah dikatakan oleh Belkowi tadi, gitu ya. Jadi lengkapnya dengan kata lain, universitas itu sendiri, gitu ya, itu dapat meningkatkan, ya, dapat meningkatkan kualitas standar dan juga meningkatkan kualitas berkaitan dengan pendanaan dari riset-risetnya, ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini, terminologi yang bisa kita angkat itu adalah terminologi kapasitas, gitu ya. Nah, di mana kapasitas itu menunjukkan suatu posisi, ya, suatu posisi secara sosial yang yang secara prinsip, gitu ya, ini merupakan prinsip yang mengarah pada cultural capital, ya. Ya, jadi itulah yang dikatakan dengan science and science and political. Nah, bagaimana antara hubungan ekonomi dengan sains, gitu ya. Jadi hubungan antara ekonomi dengan sains di sini berkaitan dengan secara konstitusi investor, gitu ya. Ini secara secara tradisional, ya, bahwasanya di lingkup pasar, ya, ini harus ada desentralisasi, ya, dan juga harus ada otomatisasi regulasi, di mana perusahaan yang ada di dalam suatu negara mewajibkan, gitu ya, organisasi itu melakukan melakukan sentralisasi dan juga melakukan yang namanya otorisasi, gitu ya. Nah, sehingga dengan kata lain, ya, dengan in other words, ya, atas istilah tersebut, maka kedudukan perusahaan itu adalah perusahaannya sebagai social organization, ya, jadi organisasi sosial, di mana alasannya yaitu mengacu pada teori neoklasik, ya, di mana teori neoklasik di sini akan akan mengurangi hal-hal yang tidak terlihat, ya, di dalam suatu perusahaan yang ditandai dari fungsi-fungsi produksi yang sudah digunakannya, ya. Jadi dengan kata lain, ini mengacu pada individual, ya, yang dalam hal ini individual ini cenderung menginginkan sistem yang efisien, ya, dalam mentransmisikan informasi dari seluruh transaksi yang ada itu ke pasar modal, ya. Nah, jadi ini pendapat dari pernyataan dari Gebri and Jekyll, ya, tahun 94, ya. Kemudian yang lainnya, akuntansi hubungannya ke mathematics and science, gitu ya. Nah, jadi hubungannya ke matematik dan yang lainnya. Kenapa dikatakan akuntansi itu berhubungan dengan matematik? Nah, jadi ini relasinya adalah Proper menyatakan tahun 91, ya. Dia nyatakan bahwasanya matematika itu adalah alat, ya, alat untuk menyajikan suatu hal yang benar, hal yang pasti, gitu ya. Jadi yang dicontohkannya adalah, ya, bagaimana 2, ya, atau juga 4, gitu ya, atau 2 kali 2 itu adalah 4, gitu ya. Jadi ini adalah yang menyatakan bahwasanya hak akuntan, gitu ya, itu harus gitu ya, harus memastikan hal itu adalah 4, gitu ya. Jadi dengan kata lain, itulah yang namanya matematika, ya. Jadi antara keilmuan dengan matematika, ya, itu harus selaras, ya. The science is truth, ya.
Jadi adalah suatu hal yang kejujuran adalah suatu hal yang utama ya. Dan akuntan itu memegang hal tersebut ya. Nah ini. Kemudian kedudukan akuntansi itu adalah social representation. Jadi selain alat matematik ya juga sebagai representasi sosial. Alasannya apa ya? Ya alasannya ini bukan sekedar alasan ya, tapi sudah ada bukti, terutama para periset ya. Jadi para periset sudah menunjukkan representasi secara sosial dan juga secara sistemik ya, yang dikatakan oleh Bevel and Lisata tahun 2002 berdasarkan pada pernyataan yang dilandasi dari Habermas ya, gitu ya, di mana menyatakan dikotomi yang terjadi antara keilmuan ya dengan aspek-aspek yang lainnya itu ada ya. Jadi ini pendapatnya Bergeter ya, Van Bevel, nah itu juga menyatakan hal itu. Jadi dengan kata lain terjadi perdebatan lah ya antara akademik dengan para praktisi gitu ya. Sudah pasti terjadi kontras antara yang merupakan suatu standar dengan praktiknya di masyarakat itu sendiri ya. Itu disebut dengan the social representation. Nah, ya. Kemudian juga postmodernism yang terjadi ya, yaitu antara bisnismen ya dengan apa ya, dengan gambaran pendanaan secara sosial ya. Jadi di sini bisnismen atau disebut dengan entrepreneur lah ya dikatakan itu mengembangkan ya atau juga menyajikan secara kualitas berkaitan dengan kekuatan entrepreneurial. Jadi dengan kata lain kemampuan seorang entrepreneur itu harus bisa memanage ya, bisa memanage sehingga menampilkan kinerja ya. Dengan fokus bahwasanya entrepreneur itulah merupakan sosok petarung ya yang akan bisa memberikan seleksi gitu ya. Bagaimana keberadaan kekuatan itu akan bisa menghasilkan kesuksesan. Nah, jadi kalau sudah berusaha ya bisa menghasilkan kesuksesan gitu ya. Dengan kata lain entrepreneur itu merupakan suatu yang bisa diterima secara akal ya dari suatu peristiwa gitu ya. Dari suatu peristiwa yang terjadi, ini pendapatnya Gomez Coron ya tahun 2009 ya. Jadi dengan kata lain bisa disimpulkan lah ya dari chapter ini menunjukkan ya, bahwasanya pemahaman sosial itu karakteristik sosial itu harus kita tidak bisa diabaikan ya. Yang namanya ilmu akuntansi itu ya merupakan ilmu sosial gitu kan. Jadi bukan sains ya. Walaupun sains juga akunting itu merupakan bagian dari sains. Jadi bisa kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sehingga kalau dulu paradigma accounting itu boleh dikatakan itu adalah paradigma double entry bookkeeping. Jadi pembukuan dua sisi. Nah, sekarang nggak lagi gitu kan. Paradigma itu udah berubah ya, di mana accounting is information system gitu kan. Kalau dia menurut Romney and Steinberg katanya gitu kan. Jadi bukan hanya accounting is double entry bookkeeping gitu ya, atau juga accounting is science ya. Tapi accounting sekarang ini ya is information system gitu ya. Nah, jadi karakteristik itu yang harus kita pahami ya. Jadi dengan kata lain nilai keilmuannya itu dapat ditemukan ya di dalam keilmuan akuntansi itu sendiri ya. Dan juga bisa menghasilkan berbagai macam opini ya. Bisa juga dikaitkan akuntansi itu adalah bagian dari ilmu matematika ya. Ya memang kalau kita lihat sejarahnya gitu kan, siapa bapak ilmu akuntansi? Nah, kalau dia bapak ilmu akuntansi kan di abad 14 gitu kan, oleh yang namanya Luca Pacioli gitu kan. Jadi Luca Pacioli itu basic background-nya adalah apa gitu ya, seorang matematisian gitu ya. Jadi seorang matematik ya. Seorang matematik yang melahirkan accounting equation gitu ya. Nah, jadi secara total ya, ini menunjukkan suatu nilai-nilai keilmuan ya. Oke, itu mungkin udah ada yang ya. mau berdiskusi silakan. Ya, silakan. Kalian bisa ditampil ya kesimpulannya. Nah, ini pendekatan postmodernism ya, Bapak Ibu.
Ada? Oke ya, kalau tidak ada saya kira itu saja. Bahannya bisa dibaca lagi ya. Jadi minggu depan kita lanjut kepada chapter 2 ya. Pada chapter 2 yang berkaitan dengan section theories of accounting ya, yang meliputi aspek sosiologi ya, aspek accounting is sociological accounting ya, and juga measurement-nya. Ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di siang hari ini, dan nanti videonya saya share ya pada Bapak Ibu semuanya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di absen ya, Bapak Ibu. Siap, ya.